Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Kita bahas komentar dulu ya. Dari Bro siapa nih? Ma'arif Muhammad Saipul 3651. Agro, bagaimana proyek PS101? Jadikah kita cek nanti teman-teman. Kalau untuk PS101 itu bukan untuk jangka pendek teman-teman. Kita akan menuai hasilnya itu ya lumayan lah teman-teman. Jadi saham lama, saham tua teman-teman. Saham lama lah, bukan tua ya. Saham lama. Nanti kita targetnya sekitar 100 lah teman-teman, 100. Mudah bisa sampai 100% teman-teman. Ya cuman kita harus menikmati perjalanan. TB milik Haji Isam ya. YTF masuk lagi. Terus apa lagi? Dada masuk lagi. Dada sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. ADCP masuk lagi. Porto merah membara nih dari Bro siapa? Dari Sis ya. Tetap tenang walaupun delosor. Kalau market lagi merah, teman-teman, kalau market lagi hijau, teman-teman ya, harusnya kita bersikap santai aja gitu karena kita sudah terbiasa. Saya bilang kan kemarin kita itu sudah diuji dari bulan September, teman-teman ya. Kan teman-teman sempat panik kan saham-saham ketokohan gitu kepada longsor semua. Tapi pada akhirnya kan berbalik arah kembali. Bitek katanya masih terbayar, masih banyak ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTR ya. Kita masukin wattlist dulu ya. BWPT dong katanya. BWPT udah masuk wattlist. Bumi kita bahas ya. Terus ECI ya. CII kita bahas lagi. Mohon seorang saudaranya bro. MAS semalam dibahas, hari ini naik, semoga tanda kenaikan segera, amin. Mudah-mudahan ya. Itu hati-hati teman-teman ya, masih MA 200 masih di atas ya. Jadi teman-teman kalau mau ada target terdekatnya, target terdekat aja dulu ya. Selama MA 200 masih agak jauh dikit, cenderung dia hanya keadaan sementara aja teman-teman. Tapi mudah-mudahan sih ditembus ya. Oh ini saya usah ngebahas ini, nanti besok kita bahas deh teman-teman. Sedangkan bisa anjlok ya IHSG merah. Kalau IHSG merah banyak faktor teman-teman. Tapi intinya sekarang itu sudah tidak diprediksi lagi. Dulu kalau IHSG merah pasti poren keluar teman-teman. Sekarang IHSG hijau aja poin masih keluar. Jadi ya begitulah market teman-teman, selalu dinamis ya. Mereka pasti mencari titik di mana kita itu sudah tidak bisa lagi memprediksi teman-teman. Yang penting kita fokus terhadap penurunan sama kenaikannya teman-teman. Next ya. Kita hadir dari sis kasih ya. RMKE, RM KE sama MPRO ya. Dan nanti kita bahas MLPL. MLPL sudah masuk wattlist ya, tinggal dibahas aja. Hadir dari Kang Jalal. Penjelasan Epret BPS untuk yang terlanjur nyangkut pucuk bagus, terukur dan tenang. Ya teman-teman, kita harus punya planning ya. Mudah-mudahan planning kita itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau SIP ya, thanks update sahamnya, semoga akan disebutkan sekata amin. Tolong bahas relap, MTPS, relap, MTPS sama SAGE ya. Kita coba bahas itu teman-teman, mudah-mudahan ke bahas ya. Saham dada sudah masuk, Maxi udah apa dia dikit teman-teman. Maxi sudah masuk wattlist, BPKB masuk lagi, oke. Ntar dulu BPKB udah masuk, BPKB udah masuk ya, tinggal dibahas. Oke, berarti kedalamannya udah 3 ke atas ya. Pipa masuk lagi, pipa. SCMA masuk lagi, MEPL sudah masuk wattlist. JAR kita bahas lagi, DGIK kita bahas lagi.
ESA masuk watchlist lagi. ESA kita bahas lagi. BWPT belum masuk watchlist. Relap sudah masuk watchlist. Hill, BP, apa lagi? PSAB, PSAB sudah masuk. PSAB udah masuk itu PSAB teman-teman ya. Udah dibahas ya PSAB ya. Di sini teman-teman di PSAB. PSAB itu di mana tadi? Di nomor di ini di selamat teman-teman. Itu kan sudah update ya. Saya bahas itu pas ucapan selamat itu udah update. Itu bagian 0 teman-teman ya. PSAB Seger sudah, PSAB dan Seger sudah take profit ya, sip ya teman-teman ya. Widi sama AEGS, Widi AEGS sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. CBRE menyimak dari sis apa nih? Kasih. Makasih ya sis kasih, selama ini selalu memberikan supportnya ya. Oke teman-teman ya, semuanya sudah dibacain nih komentarnya. Mari kita masuk ke IHSG kita dulu. Tapi sebelumnya terima kasih teman-teman ya yang telah memberikan dukungan ya, berupa like, nge-share, memberikan komentar ya, memberikan subscribe yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman mendapatkan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah berdonat berupa super tank ya, mudah-mudahan donat super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, hari ini Foreign masih keluar ya, 304 miliar ya, dan transaksi masih di lewat 20 triliun, 23 tepatnya ya, 0,5. Sangat senang sekali, dan transaksi sekarang sudah mulai di 6,6 triliun untuk foreign buy-nya ya, dan 6,9 triliun untuk foreign sell-nya. Sudah mulai di angka 6 teman-teman ya untuk buy-nya. Itu yang saya sudah keren. Oke teman-teman, IHSG kita ini sudah jebol ya, tanda penurunan pertama. Saya pikir mau bertahan di angka 8.000, ternyata nggak kuat juga ya, walaupun terakhir masih ada dorongan ya. Ada tanda penurunan, pas banget di tanda penurunannya di level berapa nih, 7873 ya. Ini sampai ke level sini teman, kalau mau turun nih ke angka 7614 ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah teman-teman ya, mudah-mudahan tidak ya. Soalnya ini tanggal 1 September ya, tanggal 1 September. Jadi kita itu punya PR itu tanggal 1 September sama 8 April teman-teman ya. Nanti mungkin ya IHSG kita mudah-mudahan tidak sampai ke 8 September ya. Ya maksimal sinilah teman-teman, 1 September dulu deh ya. Lepas dari itu mudah-mudahan sisi 4 bank ini yang bisa menopang. Mudah-mudahan nanti ketika dia koreksi, saham-saham patokan sudah mulai dijatuhkan atau dijual sama foreign, dan foreign bisa masuk lagi ke emiten-emiten yang berfundamental ya, gantian lah rolling. Oke teman-teman ya, seperti itu untuk IHSG kita 7915,66 ya, di sekarang di angka 7.900 lagi. Masih ada tanda penurunan yang baru kesentuh ya di angka 7867. Mudah-mudahan tidak jebol area situ dan bermain aja teman-teman di area 7.900-an. Oke teman-teman, kita mulai dari BBRI dulu ya. Tadi BBCS udah diakumulasi sama foreign teman-teman. Oke, BBRI sorry, masih ada penurunan ya. Kemarin open atas tapi langsung didorong teman-teman ya. Sempat naik sedikit menyentuh tanda kenaikan tapi tidak kuat. Akhirnya foreign melepaskan kembali 159,7 miliar. Kita cek foreign yang masuk ada ZP sama si BK sama si RX ya. LG pun sudah mulai masuk di bagian bandar lokalnya ya. Yang keluar XA KZMG, yang masuk AZ ya. Tapi masih net sell semuanya teman-teman ya. Masih merah membara, tapi sudah mulai 3 hari ini ditahan di harga yang sama, area psikologis 3.500 teman-teman ya.
dan MA10 sudah mulai bergerak, mulai mau landai teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan mendingan dia sideways dulu sebentar teman-teman ya. Tapi kalau BBRI mah jarang ada yang sideways panjang gitu teman-teman ya. Paling beberapa hari seminggu gitu ya, naik lagi atau turun gitu. Di sini kan ya tanda sebentar naik. Jadi kalau dia sideways segini seperti ini suka ada kenaikan. Manfaatin aja teman-teman ya ketika seperti ini. Untuk naikkan sementara bisa ke level 3.700 atau nanti ke angka 3.900 ya. Karena posisi CMA 200 pun masih berada di atas. Sekarang sudah di atas kembali. Selama MA 200 masih di atas dan walaupun dijebol, tapi MA 200 masih tidak mau diluruskan, cenderung masih turun, berarti dia masih ada penurunan. Walaupun dijebol, tapi kalau MA 200 masih ingin keturun ya turun aja teman-teman. Selama MA 200 masih belum menuju ke atas teman-teman, tren untuk up-nya ya cenderung agak lama dikit gitu ya. Jadi cenderung turunnya masih ada walaupun sudah di break MA 200 nya. Jadi MA2 harus berupaya menghadap ke depan, kalau enggak dia harus menghadap ke atas gitu, baru dia up. Lanjut untuk BNI. BBNI kita cek sudah bikin tanda kenaikan teman-teman yang sedikit di sini ya. Lumayan, hari ini pun masih keluar ya BBNI ini 49,8 miliar si foreign masih keluar. Di lokalnya masih dari teman-teman kita ya sebagai pemimpinnya. KZ, BK sama BB ini, BK sudah mulai masuk lagi ya di emiten ini ya. BK, BB sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Cuma sayang banget ya si AK sama si EU keluar ya. Nah, mudah-mudahan sideways juga teman-teman ya. Tapi masih cenderung ada pengeluaran terus teman-teman dari bulan apa ini si foreign nih. 08 September teman-teman ya. Terus aja ngebuang. Memang kalau 4 bank ini kalau pingin up ya emang foreign harus masuk teman-teman. Sebelum foreign masuk jarang dia ada kenaikan yang tinggi gitu. Tapi kalau sudah mulai masuk foreign saya pikir teman-teman bisa langsung masuk ke situ aja. Karena ini MA 200-nya sama ya, masih berada di atas. Jadi targetnya tidak usah jauh-jauh dulu ya. Mungkin di bawah MA 200-nya dulu. Oke, teman-teman untuk BBNI ya, masih potensi penurunan masih ada. Karena saya melihat MA 10 masih menghadap ke bawah. Dan MA 200 masih menghadap ke bawah. BMRI. Ya, sideways juga sama 3 hari tapi masih ada pembuangan. 375,9 miliar si foreign keluar. Tanda kenaikan belum saya ada apa-apain, biar aja di situ teman-teman. Perhatikan kalau BMR itu belum pernah disentuh lagi ya semenjak dia turun. Ya, belum pernah disentuh teman. MA200 belum pernah disentuh. Jadi walaupun ada kenaikan, selama MA200 masih menuju ke bawah, cenderung kenaikannya biasanya tidak melebihi harga tertinggi sebelumnya. Bisa target mungkin nanti di sini dengan shadow teman-teman. Tapi kalau sudah mulai break akan cenderung bagus ya. Artinya harga tertinggi sebelum sudah mulai dilewati. Cenderung walaupun dia ada koreksi asal jangan lebih daripada harga supportnya, cenderung sudah bisa membaik dan bisa di up ya. Tapi dengan catatan poin harus masuk teman-teman ya. Kalau poin nggak masuk nggak bisa teman-teman. Perhatikan di sini poin pun masuk terjadi kenaikan lumayan. Kalau mau swing pendek teman-teman, ketika si bandar foreign sudah mulai net buy, teman-teman masuk aja gitu. Mungkin ada naik sampai 3-5%. Oke, BMRI masih yang sama teman-teman targetnya. Nah, BBC sudah mulai diambil teman-teman, sudah mulai besar pengambilan BBC hari ini. Kita lihat ya benar teman-teman ya, benar ya. Si BBC sudah mulai diambil sama si foreign 242,2 miliar sudah mulai net buy. ZPRXCC yang ngambil 3 broker atasnya dan yang keluarnya BKXC foreign ada di sini teman-teman. Nah, di bandar lokalnya keren ya, ada si LG, ZP sama si AK. Tuh kan si AK juga masuk ke lokal juga teman-teman. RX masuk ke lokal juga. Jadi saya pikir begini teman-teman ya. Jadi si IHSG kita itu si foreign jualan, tetapi memang pembelinya itu adalah teman-teman mereka juga, tapi atau KTP-nya KTP kecamatan teman-teman ya, bukan KTP luar gitu kan. Jadi sebenarnya ini foreign yang memainkan IHSG itu adalah foreign teman-teman ya. Tapi karena memang terdeteksinya lokal teman-teman, akhirnya ya
Yang cenderung diawasin kan kalau untuk IHSG itu kan foreign, teman-teman. Ternyata broker itu sama-sama juga gitu, broker itu juga gitu. AKRX, BK gitu kan. Itu kan sebenarnya broker foreign ya, tapi karena KTP-nya KTP lokal ya akhirnya dimasukin ke lokal. Padahal seyogianya itu milik foreign. BBCA sudah mulai break, teman-teman, sudah mulai bagus ya. Ini sudah mulai tercapai satu nih. Saya hapus aja ya. Kenapa saya hapus? Nah, mudah-mudahan tidak dilewatin lagi, teman-teman. Kalau untuk 4 bank, posisi gap up, gap down itu sudah biasa, teman-teman. Nah, nanti selanjutnya di angka 7.625 ya, teman-teman. Tapi ini jangan sampai satu hari nih. Bila mana harga 7650 cenderung tidak bisa dibeli juga, maka dia akan melanjutkan penurunan kembali ya, teman-teman. Tapi kalau sudah mulai di break dan bisa bertahan sedikit aja, teman-teman, mungkin di level 7.700, nah sudah mulai melihat ya bahwa saya masuk langsung mulai menghadap ke atas. Ini targetnya yang terdekatnya, teman-teman ya, di sini dulu ya, di angka 8.300. Kenapa saya targetkan ke sini? Karena MA 200 masih menuju ke bawah. Biasanya ada kenaikan sementara, ya mudah-mudahan sampai ke sini. Kalau nggak dia sampai sini, teman-teman, di angka 7950. Kalau dia tidak kuat di sini dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah nyampe target, harga kenaikan 1, 2, 3, 4, 4 tanda kenaikan, sampai itu cukup sebagai tahanan, teman. Dan mudah-mudahan si foreign pun masuk kembali, karena untuk 1 hari atau 2 hari pun masih bisa terjadi penurunan kembali. Selama MA 200 masih berada di atas, saya menargetkannya hanya di bawah MA 200 dulu. Tapi kalau sudah mulai nembus, teman-teman, nah baru kita targetkan ke atas. Sudah tinggal nunggu aja kalau sudah nembus. Dengan catatan MA support 200-nya, MA 200 harus menuju ke atas. Kalau masih menuju ke bawah masih ada potensi penurunan. Nah, masuk ke Goto, teman-teman sekarang ya. Goto. Nah, besok Goto suka ada nih teman kita nih, ada yang nanyain nggak? Apa-apa teman-teman. Goto saya dua atas di pada ini ada tanda masih harusnya di bawah aja gitu saya duanya ya. Cuma di atas itu ngasih tanda penurunan di atas di ke atas teman-teman ya. Masih ada tanda penurunan satu lagi berarti di angka 54 ya. Udah berapa hari ya? 14, 15, 16, 17. Si poin sudah mulai masuk ya. Hari ini pun 20,4 miliar si foreign masuk. Terus untuk foreignnya ada YU ya ngambil 3,4 juta lot. BK nih, BK terbatas. BK itu kan ngambil 1,9 juta ya. Berarti kan BK lokalnya mana tadi itu? Sorry. RX lokalnya bagus teman-teman. Padahal si RX itu bagian daripada bandar foreign sebenarnya. Nah RX kan di foreignnya sedikit mengeluarkan, tapi di bandar lokalnya dia masuk 5,2 miliar. Emang sih tidak sampai 1 juta lot itu. Kita cek deh dari tanggal 14 ya. Ternyata di lokalnya ada si RX ya. Belum update ya. RX baru sedikit teman ngambil cuma 960, belum 1 juta lot. Kalau kita ukur dari tanggal 14 juga sama, YU baru 8,3 teman-teman yang ngambil, JET baru 5,6, artinya belum ada yang mencoba 120 juta ada nggak? 14 juta, 6 juta lagi. Nah ini si Agi nih, tinggal 3 juta lagi teman-teman. Mudah-mudahan bisa di up ya. Sampai ke minimal ke sinilah teman-teman dengan diam, tapi ya 60 diam lebih 1 berarti 61. Karena kalau sudah mulai tanda kenaikan yang berikutnya dilewati dengan baik, cenderung akan mudah. Tetapi karena MA 200 masih berada di atas, targetnya ke sini dulu di angka 67 dulu teman-teman ya. Kecuali kalau sudah break, nah baru kita targetkan ke angka 88. Tetap saya kekeh pengen ke 88 untuk Goto teman-teman ya. Apakah ke angka situ? Ya teman-teman ya. Karena ini kesukaan foreign aja teman-teman, foreign di kebawahin tapi diambil lagi sama foreign. Dan cenderung foreign lokal sama foreign asli gitu ya. Udah berbaur ya teman-teman. GRPH kita cek GRPH siapa yang bertanya. Dari Bro Ahmad Bukhari ya, Siat 7P. Isian terbaru GRPH lama di up ya teman-teman ya. Ini kalau punya bandar sepertilah teman-teman ya, diangkat tinggi ya, dilongsorin lagi, diangkat lagi, dilongsorin, angkat lagi, longsorin lagi. Kemarin diangkat, dilongsorin lagi. Tapi perhatikan teman-teman, cenderung dia ditahan ya selama beberapa hari ini, 3 hari ini di angka sekarang ya di angka 65.
belum mau menembus. Bila mau menembus, hati-hati. Satu lagi nih, tanggal 1 gitu ya. Kalau kejemput nggak jadi masalah. Di 63 diam seperti halnya sekarang gitu. Tapi kalau sudah dijebol dekat ke MA 200 ya. Untuk isian, Bandar Lokal sudah mulai ngisi lagi sejak tanggal 10 Oktober. Kita cek 10 Oktober siapa yang masuk untuk lokalnya. Ada si kakak, teman-teman. Si kakaknya alot, teman-teman. Ngambil lama gitu ya. Baru jual cuma sebentar udah keluar gitu kan. Cenderung average terus dia seperti modalnya sedikit ya. Beda halnya dengan CC, AK gitu teman-teman. Tapi sini si GR pun sudah mulai masuk walaupun sedikit ya. Kita cek dia liburan, teman-teman liburan tanggal 10 ya. Si AI cuma 56.000 lot, habis itu dia liburan. Cuman beli simpan aja gitu. Cuma jumlah lotnya 56 berarti cuma satu tik doang kan. Atau berapa tik? Kalau 56.000 berapa tik dia? Oh, sekarang sudah ribuan ya. Berarti lumayan kalau 50.000 lot aja, kalau 5 ribuan berarti 10 tik. Berarti lumayan teman-teman. Sudah bisa berapa tik nih ya kalau 50 ribuan. Kalau pasang 5 ribuan berarti udah 10 tik lah. Dia sudah ngajain sekitar 10 tikan. Oke, sementara ini GRPH kalau yang baru mau masuk jangan ngambil dulu. Bagi teman-teman yang di atas, santai aja. Perhatikan tanda kenaikan belum ada yang dijemput satupun. Dan ingin ingat teman-teman, GRPH itu ada emiten yang ditekankan. Jadi target saya itu tetap teman-teman di harga atasnya ya. Selama si GRPH ini belum di-up sampai ke listingnya, ya saya belum berhenti untuk menyatakan ini masih belum terjadi kenaikan teman-teman ya. Karena sebuah emiten yang dijatuhkan sejak awal, sejak listing ya, maka dia akan kembali lagi minimal ke harga dia itu listingnya, dan atau dia kembali ke harga ketika dia dijual pertama kali teman-teman ya, di harga awalnya. Oke teman-teman, untuk GRPH ya, bungkusan si bandar pelokal juga sudah mulai ngambil lagi, mereka jual di harga tinggi dan akhirnya dia ngambil juga di harga tinggi. Ini kan harga rendahnya tinggi berarti teman-teman, bahkan di sini pun tinggi, ini kan sini rendah soalnya. Oke ya, bandar Poren cenderung dia ngambil terus dia liburan teman-teman. Nah, dia tidak ada transaksi lagi. Isian masih oke, cuman ini untuk MA-nya ya atau TA-nya jangan masuk dulu ya. Biarkan masuk dulu, ngebreak bisa ke area 74 atau nanti langsung ke targetnya di sini. Saya tulis dulu target tanggal 17 ya. Ini tanggal itu bukan tanggal kenaikan ke sini teman-teman, ini tanggal untuk update-annya. Oke, GRPH masih posisi bagus ya, masih belum dijebol nih area panjang ini. Dan ini si emiten ini adalah emiten yang dilakukan, artinya suatu saat akan ke harga listingnya. Tapi ingat, emiten ini GRPH ini gocapan ya, suatu saat akan ke harga gocap. Sebat ya, sebat. Sebat dari Bro Gallery Trading 91. Sebat itu masih ada harapan naik kah? Harapankah untuk bangkit? Oh, harapankah untuk bangkit kembali? Saya terima sama-sama bro. Untuk sebat ya. Oh, suspend ya teman-teman. Sebat. Dia nggak satu perak. Wah, kalau beli satu perak enak teman-teman. Suspensinya banyak banget teman-teman. Satu, sebat. Kalau ditanya apakah ada harapan untuk bangkit kembali? Nah, kalau ditanya itu inilah kriterianya. BLSYX teman-teman, sebat itu ya. Adanya permohonan pernyataan valid. Nah, ini harus hati-hati teman-teman ya. Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Nah, ini yang bandar tidak suka teman-teman ya. Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Nah, ini juga tidak suka ya. Bandar kalau atau mau usaha tapi tidak ada yang diusahakan apa tuh teman-teman. Perusahaan tercatat yang belum menyandalkan aparatur pemegang saham tahunan ya. RUPS-nya belum. Efek bersifat ekuitas dan pemantauan. Tuh teman-teman, jadi dia dinyatakan valid ya teman-teman ya. Itu belum melaporkan laporan keuangan. Nah, itulah teman-teman ya, yang menjadi pokok masalah kenapa si bandar cenderung kalaupun dibebaskan cenderung agak khawatir juga gitu ya.
berarti si pemilik emitennya sudah tidak bertanggung jawab terhadap emiten. Ketika sebuah emiten itu masih bertanggung jawab, dengan artian dia itu bisa melakukan keuangan ya secara periodik atau kuarteran teman-teman ya, maka si bandar pun atau market maker pun masih ada kemauan untuk bisa memaaf harga teman atau mempermainkan harga gitu ya. Nah, selagi sebat ini teman-teman ya, selagi sebat ini belum bisa dipenuhi, terutama yang ini teman-teman, yang terkecilnya dulu deh teman-teman ya, melakukan keuangan aja dulu ya. Terus ini pernyataan Pak itu memang sama pengadilan teman-teman, harus mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan gitu kan. Kalau sudah pilot ya, kalau dia cenderung disuspend teman-teman ya lebih daripada lama, menurut peraturan bursa itu memang harus ada yang nama buyback saham, cuman ke harganya harus disepakati dulu biasanya. Kalau terjadi suspensi, terus terjadi istilahnya penutupan teman-teman ya, ini masih dikasih waktu sekitar 6. Makanya untuk proses dari sejak dia disuspensi itu membutuhkan waktu lama teman-teman ya, untuk terjadi yang namanya dia dicoret dari bursa gitu ya. Tidak serta-merta 1 bulan atau 2 bulan ya, kadang-kadang membutuhkan waktu itu 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi untuk memutuskan perkara untuk dia lepas daripada BI juga dicoret dari BI ya, cenderung mereka juga perlu memberikan waktu ya kepada perusahaan untuk memperbaiki. Baru setelah tidak tertolong ya oke lah gitu kata BI itu. Selama 1 tahun sampai 2 tahun itu ya oke lah kita istilahnya cabut dari bursa, tinggal bagaimana kewajiban terhadap investornya. Apakah bisa menjual aset atau dan lain sebagainya, itu menjadi urusan pemilik emiten ya, sama bursa. Oke, untuk sebat seperti itu ya. Sekarang pola. Dari Verifeed 2025 penjelasan Golden Cross teman-teman. Dari Bro Wayan Surya Dharma Putra ya. Pola dan HDIT. Pola dulu ya, nanti kita jawab. HDIT-nya udah masuk belum? HDIT, oh udah masuk ya. HDIT. Habis ini teman-teman kita satuin dulu deh. Nanti AIGS-nya di bawahnya. Biar satu. Oke, kita langsung bahas aja. Pola sama HDIT. Ya, pola FCA kelas 1 di 75 sudah lepas lagi teman-teman dari harga 50-nya. Saya hapus di sini ya, biar kelihatan dekat. Nah, teman-teman, saya bikin di situ. Dia sudah tidak mampu bertahan di angka 5152, cenderung dijebolkan lagi. Kemarin sempat ya dia itu naik lagi ke MA10-nya, tapi MA10 tidak mendukung, akhirnya dia turun kembali. Perhatikan bandar lokalnya masih cenderung ada di dalam. Artinya penurunan ini, koreksi dalam ini masih dalam genggaman seorang bandar lokal. Kita cek bandar lokal, Oktober ini CMG masih keluar, tapi kita akan cek beberapa hari teman-teman. Mungkin dari tanggal 13 dulu deh. NI masih nguasain ya, domestik. Terus kita cek dari tanggal 6-nya, NI masih nguasain, kita cek dari tanggal 1-nya. Kalau NI menurun teman-teman, berarti di sini di area sini. Nah, teman-teman 79-an ya. MG kemana MG? MG masih ada barang sekitar 2000 lot lagi ya. Sedikit amat teman-teman ya. Oke teman-teman, biarkan ngikutin aja alurnya dulu teman-teman ya, si bandar lokalnya, karena yang bisa memimpin dia sampai ke harga lebih tinggi ataupun bebas daripada FCA adalah si bandar lokalnya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya dia di cancel, semacam cancel karena turun ke bawah 50 lagi ya sini. Jadi kalau ingin bebas FCA dia harus bertahan teman-teman di angka 50 51 selama 3 bulan. Jadi ini targetnya masih belum bisa terpenuhi karena target saya itu mau FCA kelas apapun ya targetnya lepas daripada FCA. Setelah itu baru kita menentukan penurunan. Ya, tapi kalau teman-teman mau ngikutin TA-nya silahkan aja gitu. Nah, secara TA sekarang masih posisi turun, masih ada support di angka 24. Tapi 24 pun masih posisi dalam trend up ya. Kenapa? Karena MA200 lagi menuju ke atas.
Sedangkan area penurunan ini sudah beberapa hari ini dari mulai tanggal 17 September ya, si foreign itu ngambil terus ya. Ada pembuangan ketika dia koreksi tapi sedikit, terus dia ngambil lagi, dan terakhir ngambil cuma 200 lot aja. Tapi di situ terlihat jelas bahwa sebenarnya lagi ngumpulin barang dulu. Nah, tunggu dulu sampai dia masuk ke EMA 10-nya, tapi kalau teman-teman sudah, kan agak susah teman-teman dapat harga FCA ya. Mungkin teman-teman bisa spekulasi lah teman-teman ya, ketika dia turun ke level 24. Karena spekulasi juga butuh yang namanya strategi, teman jangan sampai lupa strateginya. Teman-teman ketika sudah beli di harga bawahnya, nah teman-teman kalau dia ditarik lagi ke bawah bagaimana? Teman-teman harus melakukan planning kembali. Karena selama MA200 masih berada di bawah candle, itu masih posisi up ya. Ini mungkin dari koreksi dulu agak sedikit panjang ya, dari mulai bulan apa nih? Bulan September tanggal 25 ya. Sekarang sudah mau masukin lagi tanggal 25, artinya sudah mulai 1 bulan jadi turunkan. Kalau mau masuk, kalau secara normal harusnya ketika masuk di kanan menuju ke atas. Tapi karena dia harga FCA, yang penting si bandar foreign-nya ngambil. Cenderung kalau bandar foreign ngambil masih cenderung aman, dan MA 200 masih menuju ke atas, itu masih ada potensi kenaikan ke harga yang lebih tinggi. Lanjut, pola habis pola HDIT. Dari Bro Gudang Ada ya. Pertama, makasih ya Bro ya atas supportnya ya, HDIT katanya. Oke, kita cek HDIT seperti apa. Ya, FCA kelas 1, nah dia belum keluar nih dari zona 50 ke atasnya teman-teman. Malahan ketika diturunin kembali, perhatikan bandar lokal sudah ngambil lagi ya. Sebenarnya bandar lokal masih ada di dalam. Walaupun dia ada pembuangan, koreksi ya, tapi dia ngambil lagi di harga atas. Artinya si bandar lokal ini meng-up harga dari bawah ya, dari angka 17 perak ya, sini ya, 17 perak. Sampai dia ke level harga lumayan tinggi ya. Di angka berapa ketiknya? Itu di angka 90-an ya. Selepas itu dia jualan dulu di harga atasnya, baru dia ngambil lagi. Artinya si HDIT ini lagi dalam posisi pungutan dari seorang bandar lokal. Jangan pedulikan foreign ya, biarin aja foreign. Yang penting bandar lokalnya masih cenderung akumulasi ataupun memaaf harga cenderung bagus ya. Jadi penurunan selama ini ternyata diambil sama bandar lokal. Karena terdeteksi di sini hijau-hijau terus, dan di sini juga terdeteksi dia belum turun terlalu signifikan. Malahan cenderung koreksi-koreksi biasa. Cuma di area-area sini nih udah mulai dijebol, nah sini sedikit pas banget di tanda penurunan di sini teman-teman ya. Ini ada batas toleransi tanggal 1, tanggal 2 ya. Tanggal 1 ya. Oh, tanggal 2-nya teman-teman ya. Tanggal 1 tidak, ini bukan tragedi tanggal 1 teman-teman ya. Jadi masih posisi tidak baik-baik aja kalau ke sini gitu ya. Apalagi kalau sudah mulai jebol. Tapi tenang aja, MA200 masih potensi trend up-nya. Artinya peluang untuk di harga ke atasnya masih ada, dan dia juga belum jatuh dari harga 50. Jadi supportnya di sini 50. Tapi dia akan bebas keluar masuk dari 50 teman-teman ya. Yang mudah-mudahan ini ditahan dulu angka 5152-nya selama 3 bulan, maka akan terjadi pembebasan daripada FCA. Mudah-mudahan diserempakin teman-teman ya untuk emiten-emiten yang ditahan gitu ya. Mungkin di bulan bisa Oktober akhir ataupun November lah, November akhir juga atau November awal. Oke, untuk si HDIT, bandar lokal cenderung akumulasi per hari ini pun masih akumulasi. Terus si bandar foreign abaikan aja karena FCA kelas 1 teman-teman ya. Secara garis MA-nya MA200 bagi menuju ke atas, artinya masih ada untuk kenaikan. AIGS, kita cek AIGS punya siapa? Dari Bro Yogi ya, bahas AIGS dari Bro BJM Junaidi, Widi dan AIGS. Widinya sudah ada belum? Ada Widi di atas ya. Pas saya satuin dulu sini ya, sekalian deh teman-teman. Mana teman-teman? Ada itu. Pola set dulu AIGS, bukan AIGS apa namanya? Widi ya. Oke teman-teman ya, kita bahas untuk AIGS teman-teman.
Wah, udah lama nggak dibahas teman-teman. Tanda penurunan lewatin semuanya nih. 1, 2, 3. Kemarin sempat ada pantulan ya, tapi dia nggak kuat. Perhatikan teman-teman ada penurunan di sini ya. Nah, bila mana dia itu naik teman-teman, tapi tidak bisa melewati supportnya, nah itu sudah mulai bagus. Step 1, di sini step 2-nya gagal, nah ini step 3-nya. Jadi dia berusaha dulu tahan di step 3. Nanti kalau dia tidak mampu, teman-teman bertahan, hati-hati ya bisa ke MA 200-nya sebagai titik awal. Kalau dipantulkan dia akan cenderung akan lebih up lagi, tapi kalau diturunkan hati-hati. Masih ada area penurunan di angka 27 untuk IGS ini. Target masih sama teman-teman di sini ya. Kita ganti dulu targetnya. Suka nggak bisa teman-teman di sini. Geserin dulu di sini. Bisa kalau masuk. Tuh kan bisa benar. 17, 10, 25. Nah, itu adalah targetnya teman-teman di mana di sini. Bukan sekarang di sini tuh targetnya. Nah, bila mana tidak sampai ke target dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah ditembus sama body pas di tanda kenaikannya pun, harga tertinggi sebelum sudah lewati, artinya posisi sudah mulai bisa di up. Oke, IGS kita cek. Ya, kita cek IGS untuk posisi teman-teman. Ya, posisi dari tengah ke bawah 44 milik fundamental belum pernah menyentuh harga atap, nanti targetnya harga tengah aja. Sekarang lagi koreksi dulu ya. Perhatikan MA 200-nya, sorry, MA 10-nya teman-teman ya. Dia masih menghadap ke bawah, MA 20 masih menghadap ke bawah. Kita bikin tanda penurunan biar banyak di sini teman-teman. Jadi setiap tanda penurunan yang dilewati, cenderung dia akan membaik. Masing-masing di sini ada si gap, yang di atas lagi ada si kepala merah. Tapi ini kepala merah di depannya. Yang lebih lah sama teman. Tapi beda ya. Oh beda teman-teman. Sorry. Jadi situ ada ketidakmampuan seorang bandarnya untuk menembus tanda kenaikannya. Bila tanda kenaikan sudah mulai jebol, saya pikir untuk ke harga yang lebih tinggi lagi bisa. Target saya di sini teman-teman di angka 69 ya untuk IGS. Kalau sekarang jangan ngambil dulu ya, upayakan teman-teman ngambilnya di bawah MA10 bahkan menuju ke atas. Untuk isian bandar lokal lagi keluar dulu, tapi foreign sudah mulai masuk. Karena ini adalah ini udah 5 normal teman-teman. Nah, yang suka saya bilang teman-teman ketika menemukan emiten arah-arah seperti ini, maka jangan heran harusnya teman-teman. Oke, dia akan ngambil di harga arah-arahnya, tapi kalau turun, cenderung perhatikan dia cenderung manusiawi teman-teman. Turun, naikin lagi, turun, nanti juga dinaikin teman-teman. Nah, mudah-mudahan dia bisa nembus teman-teman ada tanda kenaikan di angka 47 untuk menutup gapnya. Bila mana sudah mulai melewati bahkan bisa sampai ke level 59 itu luar biasa. Artinya ada kemampuan dari seorang bandar luar untuk memberikan tekanan yang bagus teman-teman. AH MGHD keluar sebagai bandarnya untuk tanggal 10. Kita cek tanggal sekarang ya. 17 GR sudah menguasai 10.000 lot. SQ YPXC nya. Kalau YP sama XC beda gitu teman-teman ya. Kita fokus ke yang dua broker ini GR sama SQ. Lagi dia tidak jatuh, kemudian dia jualan signifikan, cenderung dia harus memegang barangnya senilai tersebut untuk menjadi pemain. Oke, teman-teman seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk emiten IGS. Sabar dulu kalau mau ngambil, tunggu dulu break dulu ya ke area 47. Tapi lihat nanti MA 10-nya. Kalau masih menuju ke bawah masih cenderung ada. Tapi secara trennya masih tren up, yang penting jangan tidak jebol MA 200 dulu ya. Kalau MA 200 sudah mulai jebol, sudah menanti di angka 27 dan di angka 35. Jadi upayakan pro yang mau berarti tentang mekanik mesin teman-teman ya. Upayakan teman-teman itu istilahnya tunggu sebentar teman-teman, saya agak sedikit kacau dikit ya, tunggu sebentar. Ya teman-teman, sebentar ya dari teman-teman ya. Ada kekacauan sedikit ya. Tunggu sebentar. Jadi IGS kembali lagi ke IGS ya. IGS ini santai aja dulu teman kalau mau ngambil ya. Ini masih yaitu MA10 sampai MA20 berada di atas ya. Karena kenaikan mudah-mudahan nanti dilewatin 47 ya teman-teman ya. Cuma sayang banget ya IGS ini si apa namanya? Si bandar lokalnya lagi keluar dulu ya. Yang mengambil itu adalah bandar foreign ya. Cenderung bandar foreign dia tidak keluar teman-teman ya. Tidak keluar signifikan ya, walaupun keluar hanya sedikit aja ya.
Hari ini dia keluar cuma sedikit teman-teman. GRSQ ya. Oke teman-teman, untuk IGS ya masih ada potensi penurunan, mudah-mudahan tidak jebol ya area sini nih. Ini kalau di jebol MA 200 nya waspada teman-teman ya. Dia bisa melewati MA 200 teman-teman. Tapi selagi MA 200 lagi menuju ke atas sih masih posisi aman-aman aja lah teman-teman. Masih posisi aman untuk si IGS ini. Ini garda terakhir kan MA 200. Oke teman-teman ya, untuk IGS seperti itu dulu ya. Ini lagi bagus sebenarnya untuk bandar foreign-nya ya. Cuman tinggal bandar lokal doang nih ya. Dia belum berusaha ngambil lagi. Karena ketika bandar lokal masuk teman-teman terjadi kenaikan ya. Oke lah gitu bandar foreign ngumpulin barang. Cuman ya seperti tidak punya kekuatan teman-teman. Tapi kalau ketika bandar lokal masuk ya terjadi kenaikan ya. Sini nggak terjadi kenaikan di sini. Oke lah di sini pernah gitu si bandar lokal keluar, di sini ada si foreign masuk terjadi kenaikan. Cuman rata-rata ketika si bandar lokal masuk terjadi kenaikan. Artinya harus ada support dari bandar lokalnya teman-teman. Ada GR ya bandar lokalnya bagus ya. Foreignnya nihil transaksi teman-teman. Ada si kakak nih 11.000 lah teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk AEGS seperti itu dulu ya. Jadi tunggu dulu si AEGS teman-teman ya, sampai betul-betul dia tanda kenaikannya sudah ditembus dulu teman-teman. Karena kalau masih MA10 sama MA20 masih berada di atas, itu ada penurunan. Mudah-mudahan tadi ditahan di sini ya. Jangan sampai lepas daripada MA200. Karena di sini kan arah-arah ya wajib kalau dia ditutup dulu gitu kan. Dia kan cenderung arahnya arah gap teman-teman, harus ditutup gitu teman-teman. Oke lanjut teman-teman ya. IGS udah. Sekarang WIDI teman-teman. WIDI. Sorry gue kesini. WIDI. WIDI kenapa nggak ada? WIDI. WIDI. Ya. WIDI tanda penurunan dilewatin lagi teman-teman. Ini banyak tanda penurunan teman-teman nih ya. Perhatikan sini nih. Ini karena gap ya. Open gap arah-arah ya. Makanya kalau saya bilang ya ketika di arah-arah harusnya teman-teman jangan heran kalau dia ARB gitu kan. Nah, sampai kapan? Sampai ini lunas teman-teman. Sampai ini lunas. Tapi masih ditahan MA 200. Nah, maka ini garda terakhir di sini teman-teman. Atau biasanya kalau dia mau up itu dia tidak bisa melebihi supportnya. Nah, support itu yang saya ada di sini supportnya 28. Di 28 ini termasuk support teman-teman. Di sini kan ada resist nih, ya. Suka ditahan di resist teman-teman. Jadi kalau yang mau ngambil tunggu dulu. Kalau yang mau average pun tunggu dulu, ya. Karena potensi penurunan masih ada teman-teman. Ketika MA10, MA20 berada di atas. Kecuali kalau sudah di break area sini, ya area 52-nya. Sementara ini lebih baik sabar aja dulu teman-teman ya. Karena potensi penurunan masih ada ketika si barang lokal masih ada posisi penjualan. Kemarin istirahat nih, tanggal 17 hari ini istirahat ya. Kita cek di tanggal 17 teman-teman. Bukan istirahat untuk foreign ini. Jadi sabar dulu teman-teman ya, yang mau ngambil WD sabar dulu ya. Oke, untuk WD sabar dulu, jangan ngambil dulu. Nanti kalau sudah MA10 di bawah candle, nah teman-teman bisa ngambil di situ ya. Cuman saya memperingatkan kembali ya, ketika dia sudah MA10 di bawah candle menuju ke atas. Kalau tanda kenaikan yang di tengahnya tidak bisa dijebol, cenderung dia akan turun kembali karena ada ketidakmampuan ya. Nanti tapi kalau dijebol sampai ke targetnya, teman-teman dia akan melanjutkan kenaikan bisa ke level mana nih? Tuh, saya siapkan sampai ke angka 274. Ya, sementara ini sabar aja dulu ya. Tenang aja, ini masih posisi trend up, teman. Yang penting tidak dijebol area sini aja. Yang penting MA2 harus tidak dijebol, masih posisi aman. Walaupun turunnya dalam gitu kan. Ini dalam banget turun berapa persen itu. Udah 42%.
Jangan coba-coba ngambil walaupun sudah turun banyak. Tunggu sampai betul-betul emas 10-nya di bawah tanda dan menuju ke atas ya. Oke, BWPT teman-teman sekarang ya. BWPT, BWPT, bih, BWPT, 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 ambil di 172 apa masih bisa naik? 172 di area main sini ya. Oh, di bawah ini nanti kita bicarakan. BWPT dong. Selamat juga BWPT bisa arah-arah gak? BWPT katanya. Baik, teman BWPT ya. Pertama apa? Saya akan menghapus tanda kenaikan dulu 1, 2, tapi belum sampai target, teman-teman ya. Itu baru tanda kenaikan aja ya. Nah, itu saya kasih tanggal yang terbarunya, tanggal 10. Tanggal 17 bulan 10 ya. Hari ini terjadi penurunan, perhatikan teman penurunannya. Ini kan ada tanda penurunan di sini. Nah, ada gap kecil sama si ekor merah. Bisa meninggalkan gap juga gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman ya. Ini kalau dia ditahan di sini, di harga sekarang, sini. Ini baik banget teman-teman ya. Mudah-mudahan besok jangan sampai jebol ini ya, candle panjang ini ya. Ini baik banget. Bila mana terjadi penurunan, nah sampai sini aja nih. Ini masih baik banget ya. Kalau istilahnya udah mentok, waduh, ini mentok nih. Ini mau juga mentok, ini masih aman di sini. Kenapa aman teman-teman ya? Karena ini supportnya di sini. Nah biasanya emiten yang mau di up itu dia tidak pernah melebihi supportnya atau harga terendahnya ya. Cenderung ditahan 1 tick 2 tick nggak jadi masalah, yang penting ditahan di atasnya aja. Cenderung dia bagus bisa up lagi ya. Nah untuk isian Bandar Lokal kemarin ngambil ya di sini nih. Atau yang memaaf harga terus dia jualan lagi teman-teman ya. Tapi dia masih menyisakan barang dari yang kemarin di sini nih. Perhatikan. Dia ngambil sekitar 289.000 lot, dijual 178. Artinya masih ada barangnya di dalam. Nah, untuk si porennya per hari ini ngambil 1 miliar net sell-nya, net buy-nya. Ternyata CC yang ngambil dan si AK yang ngebuang. Ya, jadi masih ada potensi kenaikan ya. Ya. Terus untuk di bandar lokalnya, YPMG keluar. Cuman kakak sudah mulai ada di sini. Terus ada si DR juga ngambilnya tidak sedikit teman-teman ya. Miliaran juga sama teman. Cenderung kalau begitu foreign suka teman-teman. Nah yang patut diwaspadai kan ini teman-teman suspensi disuspend selama seminggu gitu ya. Nah kalau dia cenderung naiknya terlalu cepat teman-teman, saya khawatir dia kena suspend lagi gitu kan. Kadang-kadang soalnya gini teman-teman ya, baru 20%, baru naik 35%, ya, itu juga dicicil tapi kena suspend. Makanya jangan terburu-buru. Tapi ada yang naik sampai 160%, 100%, kenapa nggak disuspend? Padahal dia sudah diperingati suspend yang kedua kali contohnya teman-teman. Nah itu yang membuat saya juga menjadi ambigu gitu teman-teman atas peraturan bursa itu ya. Oke teman-teman ya, BWPT selama tanda penurunan tidak dilewati cenderung bagus dan hari ini itu pun walaupun turun ya, asal ditahan di harga sekarang aja teman-teman, cenderung bagus ya. Kalau dari pungutannya Bandar Lokal masih ada di dalam. Perhatikan Bandar Lokal ngambil sudah lama kan dari sini. Dari mulai tanggal 21 Juli ya. Di tanggal 21 Juli dia sudah ngambil teman-teman. Dan trennya pun masih tren up ini teman, masih tren naik ya. Jadi masih posisi aman lah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada punya yang di harga 172 apakah harga aman? Masih aman teman-teman, masih bisa naik lagi ke harga minimal ke angka 183. Kita cek BWPT di sini. Oh, masih posisi baik teman. Ini milik fundamental ya 11.52. Jadi nanti targetnya ke sini, ke harga tengah ya. Jadi kalau dikasih ke harga atap di sini, sorry, ke harga tengah ke atas cenderung bonus teman-teman ya. Nah ini 275 mah sudah harusnya sudah bisa teman. Karena ini harga wajar kan di tengah-tengah.
Ya teman, saya ke angka berapa? Berapa nih? 380 ya teman, harga saya agak sedikit tinggi. Tapi kalau teman ya udahlah, saya ke harga tengah aja gitu kan. Nah, cenderung bersyukur teman. Kenapa ini? Cuman yang harus kita waspadain ini adalah si suspendnya ini. Saya khawatir dia kena suspend kembali. Tapi kalau modal kita ukur dan teman-teman kita ukur aja. Kalau dia cenderung menaikinnya terlalu tergesa-gesa, makanya bener naikin turun itu akan cenderung bagus sih. Nah, MA10 sudah di bawah candle, MA2 saja menuju ke atas. Bandar Foreign pun sudah ngambil dan bandar lokal pun masih ada di dalam. Artinya si BWPT ini ada potensi kenaikan sampai minimal ke harga tengah. Targetnya ke harga tengah aja di sini teman. Di angka 275 lah. Oke teman-teman, sementara untuk BWPT seperti itu ya. Ada halo teman-teman, halo, halo, halo. Update halo, apakah mampu menuju harga atap 300 plus? Apa akan turun dulu? Halo, baik. Wah, sampai target teman-teman, cuma tidak dijebol sama targetnya. Ya, tidak dijebol teman-teman ya, tapi lumayan lah sampai target. Saya ganti teman-teman ya untuk tanggalnya. Oke, teman-teman ya, untuk halo keluar si kepala kembar ya. Sini ada tanda kenaikan 148. Ada tanda penurunan di angka 124. Ada candle panjang di sini teman-teman ya. Jangan sampai dijebol teman-teman ya area sini ya. 133-nya nih. Kalau dijebol ya waspada mungkin untuk area amannya ya di MA20 teman di sini 122 ya. Bagusnya sih dia ditahan di atas MA22, di atas MA20 ya. Yaitu di angka 133. Bagusnya itu teman-teman. Mungkin saya doakan di situ akan lebih baik lagi. Nah, ketika tanda kenaikan di sini nanti teman tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun dulu ya. Bisa menyasar ke angka 122. Tetapi kalau ada kenaikan di break langsung, tanda kenaikannya 147, saya pikir 180 target yang terdekatnya mudah-mudahan bisa dilalui dengan baik. Karena saya pun punya target ke angka 306, 306 dikit lagi lah teman-teman. Target saya dikit lagi di sini, tinggal berapa persen lagi? 100% lagi. Ternyata masih 100% lagi. Kalau dari logika sama kata makan terlihat sedikit ya. Ah, ini tinggal 2 kali naikin lagi kita. Perhatikan sini ini area kosong teman-teman. Nah, biasanya kalau area kosong itu teman-teman ya yang suka kita perhatikan ya, saya perhatikan ya. Ketika area kosong itu biasanya suka langsung di up tinggi teman-teman. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya mungkin foreign market maker pun cenderung punya hal lain gitu ya. Tapi anggapan saya itu ketika ada space kosong ke harga target berikutnya masih kosong begini, suka di up teman-teman, suka di upnya langsung. Tapi mudah-mudahan ya suka begitu teman-teman. Oke, kita cek untuk halo. Masih di bawah harga tengah, masih cenderung agak murah dan ini milik bandar. Dan ada space sedikit teman-teman, artinya masih ada kesempatan bisa ke harga atas. Apalagi ini milik bandar ya cenderung ya bandar punya kebebasan. Tapi bebasnya kita batasi dengan tanda kenaikan sebelumnya teman-teman. Ataupun harga sejarahnya aja. Nah dia disitu meninggalkan jejak-jejak kenaikan berupa kepala merah ataupun gap. Ya. Oke teman-teman seperti itu ya untuk halo seperti itu ya. Jadi yang penting dia tidak jebol area 122. Kalau masih ditahan di level 131, 132 itu masih posisi aman. Di garda terakhir untuk up-nya yang bagus itu di 122. Kalau untuk trennya masih tren up ya, cuman ya si Banaporen keluar biarin aja lah Banaporen keluar. Karena selama ini pun si Banaporen memang keluar ya, dan yang aktif itu ada bandar lokal. Dan bandar lokal pun masih di atas di sini tuh. Perhatikan ya, masih posisi jauh materi. Jauh daripada pembuangan ya. Ngambil buang dikit, ngambil buang dikit, ngambil lagi buang dikit. Artinya lebih banyak pengambilan daripada pembuangan. Sip ya untuk halo ya, target masih di angka di atasnya. Cegas sekarang namanya, cegas. Cegas, sekarang cegas. Tadi halo udah dikasih tanda lep tuh. Udah ya. Cegas ya. Cegas.
Tolong dianalisa baik ya dari Bro Evan Deskai. Jika sip teman-teman, tanda penurunan dilewatin dengan baik. Perhatikan MA10, MA20-nya ya masih berada di atas walaupun sekarang di break, tapi dia masih meninggalkan jejak penurunan kecil teman-teman di situ ya. Jadi kalau dia turun ke situ masih aman, cuma saya kasih aja jejak penurunannya dulu. Apakah ada jejak kenaikan lagi? Yang terdekatnya ada teman-teman di sini. Di sini ada gap teman-teman ya. Nah di sini ada si kepala merah, saya ambil si kepala merahnya sih. Oke, itu tanda kenaikannya. Posisi MA10 masih menerjang candle ya, masih potensi untuk penurunannya. Tapi dorongannya sudah mulai bagus. Nah, dia harus berusaha dulu si MA10-nya berada di bawah candle, teman-teman. Jadi, potensi kenaikan itu kalau MA10 di bawah masih ada. Perhatikan bandar foreign cenderung keluar, tapi per hari ini dia ngambil nih 49 juta, lumayan, teman-teman. Nah, 17 ngambil ada si CC nih, teman-teman, 6,8 ribu lot ya. Tapi tidak sampai miliaran, teman-teman. Tapi yang bagus itu bandar lokalnya. Cenderung dialah yang mengatur, teman-teman. Mengatur pergerakan. Cenderung ditahan, ada kenaikan, sebarang lokal naik. Artinya sebarang lokal pun cenderung ngurusin ya. Selagi dia tidak bisa ngebreak area 152, teman-teman cenderung dia akan turun kembali ya. Perhatikan 152 yang kemarin saya bilang itu ya, area kuat di sini teman-teman, di angka 155 sorry ya. Area kuat. Beberapa kali dia tidak mampu menembus ke area 155-nya. Maka saya akan bikin target di sini ya. Biar nanti ketembus. Kalau sudah mulai ketembus, fix dia akan melanjutkan kenaikan kembali. Kalau level mana nih? Ada teman-teman di sini. Pas banget di sini nih. Di angka 171. Ini saya kasih level kecilnya aja. Ke atasnya kemana? Ada ke angka sini. 236 itu targetnya. Si cegas ini ya. Kita cek cegas di sini. Cegas itu emiten yang di up duluan 415 sampai ke level 939. Ini milik fundamental, targetnya ke harga tengah dong teman-teman ya. 173 dulu teman-teman ya. Jadi 173 dulu harus di break, di harus di break nih. Bila mana tidak mampu teman-teman ya, cenderung dia akan dikunci teman di sini nih. Berarti target tertinggi di sini. Nah ini milik seorang fundamental. Nah biasanya kalau punya harga fundamental, kalau belum bisa melalui harga murahnya teman-teman ya, dia cenderung bermain di harga murah banget ya. Artinya dia standarnya di situ. Nanti kalau sudah ngebreak ya di harga murahnya 180 sampai ke level sini nih 200, nah baru kita bicarakan ke harga atas. Sementara ini masih bermain di harga murah bangetnya sampai ke harga murah. Jadi targetnya betul di sini aja teman-teman, di angka 171. Nah, makanya di sini agak kuat sedikit kan. Nah, kecuali kalau dia dijebol, maka saya bilang targetnya sini dulu deh biar dijebol dulu. Nanti kalau sudah mulai jebol cenderung akan bagus. Karena MA10 sama MA20 masih berada di atas candle, masih ada potensi penurunan. Yang bagusnya sih sudah mulai bagus nih. Dia sudah bikin support di angka 136. Dan perhatikan candle yang tinggi ini belum dilewati. Jangan sampai teman-teman ya. Kalau dilewatin cenderung ya bisa turun ke bawah. Walaupun ada garda terakhir MA200 ya. Perhatikan MA200 lagi menuju ke atas. Artinya masih ada potensi kenaikan. Oke, lanjut ke Tara, teman-teman ya. Tara. Siapa yang punya Tara? Waktunya istirahat, posisi Tara. Semoga lancar selalu rezekinya dan dimudahkan. Amin. Makasih bro atas doanya ya. Tara masih ada potensi penurunan ketika MA10, MA20 berada di atas candle FCA kelas 1 ini teman-teman. Kita rubah tanggalnya ya. Terakhir di tanggal 27 ya. 17 sekarang teman-teman. Terakhir. Nah, posisi kalau teman-teman suka dengan FCA ya mungkin bisa sudah ngambil sudah 28 perak kok teman-teman ya. Si bandar lokal pun sudah mulai ngambil kemarin. Soalnya kan ini agak susah teman-teman ya. Kemarin di support sini dijebol ya, tapi di sini sudah mulai dihijaukan lagi kemarin. Dan hari ini pun tidak kemana-mana ya. Ini bandar lokal sudah mulai bagus, teman sudah mulai ngambil ya. Sudah mulai bagus di bandar lokal. Tinggal nunggu MA10-nya. Ini targetnya kebebasan di angka 5152 aja ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Kemarin sempat kan di sini teman-teman, lewat ke angka 54, diturunin lagi.
Cenderung memang kalau Bandar mempermainkan psikologis kita ya sebagai retail. Oke, teman-teman ya, si Tara itu bagusnya bagaimana? Dia ngambil dari bawah, jualan di atas. Habis di atas, koreksi dia ngambil lagi. Artinya ada bagusnya. Perhatikan di sini yang tanggal 17 aja ada RG yang ambil 10.000 lot. Ada PD ya walaupun si EB keluar gitu. Tapi di sini terdeteksi bahwa si barang lokal sudah mulai ngambil. Untuk posisi masih posisi dalam posisi penurunan dulu teman-teman. Masih posisi penurunan karena MA10 sama MA20 berada di atas. Walaupun trennya trend up tapi koreksi. Tunggu dulu kalau normal sih enak saya bilang tinggal tunggu dulu MA10 aja gitu kan. Tapi kalau untuk FCA cenderung agak sulit teman-teman ya. Kadang lebih diarahin gitu langsung up oh gitu. Maka saya bilang di sini tidak pernah dihitung saya teman. Kalau FCA itu mau open gap up, open gap down, saya tidak akan hitung ya karena emang ciri khasnya begitu. Kenaikannya tidak beruntun gitu kenaikannya. Nah, teman-teman untuk sementara karena seperti masih ada potensi penurunan tapi dalam posisi penurunannya bagus diambil sama bandar lokal walaupun bandar lokal tadi ngeluarin sedikit teman-teman ya. Tapi untuk pengambilannya lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mohon maaf tadi ya sudah agak sedikit goyah teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanya lagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, salam untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan walaupun IHSG kita merah merona. Tapi tenang, hati kita harus hijau, teman-teman. Jangan sampai terbakar. Ingat, karena kita sudah ditempa di bulan September sampai April, teman-teman ya. Bayangin aja tuh teman-teman, ditempa dengan penurunan, kita masih bertahan. Teman-teman masih ada barangnya gitu kan, walaupun minus-minus sedikit lah gitu kan, apalagi saham-saham berfundamental gitu kan. Tenang ada waktunya tenang aja teman-teman. Nah teman-teman ya, selamat malam, selamat weekend dan ciao.